Hari ini saya mau berbicara tentang apakah mungkin orang Kristen bisa murtad? Jawabannya adalah bisa mungkin dan bisa tidak. Kenapa jawaban saya tidak ada ketegasan? Saya mau sampaikan dulu. Orang Kristen dibagi dalam dua bagian dulu. Orang Kristen yang notabene sebagai status Kristen, tetapi orang itu belum mengalami hidup yang diubah oleh Tuhan atau pertobatan atau hidup baru, atau dia adalah orang yang belum mengalami satu perubahan hidup, maka orang ini statusnya Kristen, dia bisa mengalami satu peninggalan atau bisa tinggalkan kekristenan itu karena sesuatu, karena materi kah, karena teman hidup, karena posisi dan jabatan. Dia bisa tinggalkan kekristenan itu. Karena kenapa? Belum ada Kristus dalam diri dia. Nah, ini penting sekali yang saya mau sampaikan. Pak, tapi dia Kristen. Dia lahir sebagai seorang Kristen. Tetapi dia belum mengalami Kristus dalam hati dia. Nah, ini yang paling penting yang saya mau sampaikan. Jadi kita jangan berpikir salah bahwa kenapa orang ini tiba-tiba pindah agama. Dia tidak lagi menjadi orang Kristen. Saudara lihat track record dia, hidup dia sebelum mengalami pembinaan. Apakah dia sudah benar-benar jadi orang Kristen yang seturut apa yang Tuhan mau atau tidak? Nah, yang kedua, maka orang Kristen yang tipikal kedua adalah orang Kristen yang sudah mengalami Tuhan. Dia sudah mengalami pertobatan, hidupnya sudah diubah oleh Tuhan, yang lama menjadi yang baru, hidup yang berantakan telah dipulihkan oleh Tuhan. Maka ada Roh Kudus dalam hati dia. Maka ada Kristus dalam hati dia. Nah, orang ini kemungkinan dia bisa jatuh dalam kesalahan. Tapi dia tidak akan lagi hidup dalam kesalahan. Dia bisa jatuh, tapi dia tidak lagi hidup di dalam kesalahan. Kalaupun dia jatuh, dia tidak mungkin sampai tergeletak. Jadi ada satu cara Tuhan menolong dia. Hidupnya tiap hari diperbarui, Apakah orang ini bisa murtad? Maka pertanyaan itu saya tanya balik. Mungkinkah orang itu bisa murtad kalau sudah ada Kristus dalam hati dia? Maka jawabannya tidak mungkin. Karena orang yang ada Kristus dalam hatinya, tidak mungkin Kristus keluar. Kecuali dia yang mau. Artinya Kristus yang keluar dari diri dia. Tetapi bagi kita orang benar, Roh Allah ada dalam hati kita. Dia yang akan mengingatkan kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kalau seandainya dia jatuh dalam dosa? Di manakah Kristus? Ada di manakah Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus tidak keluar dalam diri dia, tapi Roh Kudus itu dibuat pasif. Karena kedagingnya itu lebih kuat sekali. Nah, ketika daging itu kuat menjadi aktif, maka roh itu menjadi pasif sekali. Nah, tapi roh itu walaupun dia pasif, tapi tetap terus ada gerakan-gerakan yang luar biasa. Yang dimana saudara malu, jijik, dan kemudian saudara berbalik lagi pada Tuhan untuk mohon ampun. Maka rohmu itu menjadi aktif dan daging itu menjadi lemah. Maka itulah perjuangan kita menjadi anak Tuhan. Paulus berkata bahwa apa yang ingin aku lakukan yang baik, justru yang tidak baik itu muncul dalam diriku. Daging ini lemah, roh ini penurut. Maka kata Paulus, perjuangan kita adalah yang paling penting, yaitu bagaimana kita bisa membenahi diri kita. Roh penguasa-penguasa ini, iblis ini adalah musuh kita. Oleh karena itu kita harus punya kekuatan secara spiritual. Maka ada Kristus dalam diri kita, Roh Allah ada dalam diri kita. Maka pentingnya kita untuk membangun kehidupan rohani kita. Saya ingatkan bagi kita semua, ibadahmu hari Minggu itu hanya menyentuh hatimu dalam pengertian membuat hidupmu semakin hari lebih baik 25%. Tetapi kalau engkau tidak dibarengi dengan kehidupan praktis dari Senin sampai dengan Sabtu, yang mengalami satu kebangunan rohani yang saudara ciptakan sendiri dalam pengertian pagi hari, engkau ada bersekutu dengan Tuhan, ada waktu terus berbicara dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang memiliki kualitas rohani yang makin hari makin lebih baik. Oleh karena itu, saya mau ingatkan bagi kita semua bahwa orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak akan mungkin tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hati dia. Oleh karena itu, yang paling utama hari ini, pastikan bahwa dirimu sudah diselamatkan Tuhan. Berbahagialah engkau yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diberikan hak khusus oleh Tuhan untuk masuk kerajaan Allah. Dan biarlah
sukacita Tuhan, dan damai sejahtera Allah selalu ada dalam hati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.